Politik itu secara sederhana didefinisikan cara atau strategi untuk mendapatkan atau memperoleh, mengelola dan mempertahankan kekuasaan. Tentu partai-partai yang baru mendapat kesempatan menjadi peserta pemilu maunya dapat memperoleh dan mengelola dan juga mempertahankan kekuasaan, termasuk juga partai-partai lama. Artinya partai yang sudah terbiasa dalam tanda petik mengikuti pemilu di setiap 5 tahun. Malam ini saya akan ajak Anda ngobrol dengan analis politik dan juga partai tidak bisa dibilang pendatang baru karena sudah pernah ikut di pemilu sebelumnya tapi belum dapat kesempatan untuk ada di parlemen atau menjadi partai parlemen, dan ada juga partai pendatang baru. Semoga sudah gabung ya karena saya undang secara virtual. Saya ajak Anda ngobrol. Oke, kami bahas mengenai adu jitu strategi pemilu. Saya mau sapa narasumber yang saya undang di studio BTV, di studio obrolan malam. Hari ini ada yang pertama Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Fris. Selamat malam. Ini bukan karena saya undang PSI kan, pakai batik warna merah kan? Bukan, ini batik Madura. Oh, batik Madura. Ini ada karapan sapi. Oh iya, oke. Saya bisa lihat. Semoga pemirsa juga bisa lihat. Saya udah pilih wardrobe ini, saya bilang, ada nggak warna-warna hijau? Oh, nggak ada. Jadi supaya tetap terlihat netral. Sekarang kita harus mulai sensitif dengan warna. Iya. Ada Mas Aryo Bimo, juru bicara DPP PSI. Selamat malam, Mas Aryo. Selamat malam, Mbak Fistian. Saya masih menunggu untuk bergabung. Kami undang juga Partai Buruh. Yang tadi saya bilang, saya kalau wartawan itu setiap 1 Mei itu pasti saya liputan, ketemu sama Mas Said Iqbal, pasti diwawancara. Nah sekarang sudah menjadi partai. Mas Adi, kami juga berusaha sebenarnya menghubungi, meminta kesempatan kepada partai-partai yang sudah dari tahun ke tahun mengikuti pemilu sebenarnya untuk bisa dapat perspektif dari partai baru, partai lama, dalam arti belum pernah ikut pemilu, dan juga partai sudah pernah ikut pemilu tapi belum dapat kesempatan di parlemen. Tapi karena waktu saya di paruh awal obrolan malam ini sedikit, jadi supaya saya adil, belum gabung satu partai lagi, ke Mas Adi dulu deh. Mas Adi, mungkin Anda bisa gambarkan konfigurasi ceruk pemilih bagi mereka pendatang baru, karena malam ini yang kita undang adalah para pendatang baru termasuk juga PSI ya, baru tahun 2019 ya, pemilu 2019 ikut pemilu. Itu seperti apa? Apakah harus dalam tanda petik putus asa karena ceruk ini sudah habis oleh partai-partai lama seperti PDIP, Golkar, atau mungkin partai-partai yang seperti Nasdem yang baru lahir di awal 2000-an? Seperti apa? Ya, kalau melihat hasil-hasil survei yang sering kita lakukan sepanjang tahun ini misalnya, ada sekitar 80% masyarakat yang sampai saat ini belum teridentifikasi dan tidak menyatakan dekat dengan salah satu partai politik tertentu. Besar dong? Sangat besar. Ini adalah ceruk pemilih yang sangat mungkin bisa dikapitalisasi oleh semua partai politik baru yang saat ini, satu yang tidak lolos ke Senayan seperti PSI, ataupun partai politik baru seperti Partai Buruh, Partai Gelora, dan seterusnya, untuk mengkapitalisasi posisi-posisi pemilih yang cukup luar biasa. Hanya ada sekitar 20% masyarakat itu yang iman politiknya sudah mantap. Dia memilih Golkar, dia memilih PDIP, dia memilih Gerindra, dan seterusnya. Ini tentu menjadi kabar baik. Satu sisi, ini menunjukkan bahwa pemilih kita secara umum tidak mau terasosiasi dengan salah satu partai politik tertentu. Menunjukkan bahwa party ID atau identitas kepartaian kita secara umum itu cukup lemah. Itu kabar baiknya, terutama bagi partai politik yang baru. Masih ada peluang ini ya? Betul. Kabar buruknya, ini menunjukkan bahwa demokrasi kita, terutama dari segi partai politik, belum mampu meyakinkan kepada rakyat sebagai salah satu instrumen dan pilar penegak demokrasi di Indonesia. Maksud Anda partai-partai sudah lama? Betul, ya? Yang partai-partai yang sudah lama. Karena kalau 20% yang merasa dirinya menjadi bagian dari partai, selebihnya tentu merasa alergi dan merasa tidak nyaman kalau diasosiasikan dan dianggap menjadi bagian dari partai terbaca politik tidak tertentu. Di berbagai survei, mungkin termasuk di parameter politik. Kenapa tidak ada
loyalitas dari kami yang punya hak pilih ini terhadap partai tertentu, atau Anda menyebutnya ada party ID, mengasosiasikan dengan partai tertentu, ketidakpercayaan terhadap partai politik atau terhadap politik, atau karena tidak ada bedanya satu partai, platform satu partai dengan partai yang lain yang sama aja, atau seperti apa? Saya kira banyak faktor kalau ditanya kepada pemilih dalam survei. Pertama, partai politik itu memang bekerja hanya 5 tahun sekali. Jadi kalau setelah pemilu diumumkan siapa pemenang pileg dan pilpres, setelah itu partai politik nyaris tidak pernah hadir dalam kesulitan hidup yang dihadapi oleh rakyat. Mereka sulit, mereka miskin, akses terhadap pekerjaan sulit. Itu partai politik tidak pernah membukakan pintu yang seluas-luasnya. Syukur kalau mereka memfasilitasi, mengakses pekerjaan, dan memudahkan fasilitas pendidikan. Partai politik nyaris tidak pernah ada orangnya di setiap pengurus, di setiap ranting, di setiap wilayah. Saya tidak ingin mensimplifikasi, tapi mayoritas all in dari mereka agak sulit untuk bicara dari hati ke hati oleh rakyat. Jadi rakyat tidak pernah punya teman bicara yang namanya partai politik untuk mengondukan nasibnya yang rumit. Justru rakyat itu bicara kepada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok organisasi, dan seterusnya. Makanya tidak mengherankan masyarakat kita itu lebih cenderung ormas ID ketimbang partai ID. Karena yang dianggap sehati dengan mereka, tahu persis persoalan mereka adalah ormas-ormas itu dan tokoh-tokoh kunci. Yang kedua, partai politik ini yang paling penting adalah satu sama yang lain, jenis kelamin politiknya nyaris tidak punya pembedaan yang cukup signifikan. Bahasa ilmiahnya platform politik. Bukan platform, diferensiasi politik yang secara signifikan. Mau partai Islam, mau partai nasionalis, Islam nasionalis, ataupun apa jargon-jargon yang sering diusung oleh partai politik, dalam prakteknya, the end of the day-nya, ujung-ujungnya kekuasaan. Nasionalis, religius, nasionalis. Ujung-ujungnya kekuasaan. Dan sama-sama, hampir semua partai politik ini, elit-elit mereka berurusan dengan urusan korupsi. Oke, tadi saya baru bacain tuh salah satu anggota DPRD di Jawa Timur itu betul. Nah, yang ketiga yang paling penting, jadi publik melihat siklus soal pergantian kepemimpinan 5 tahun sekali, pilpres, pileg, bahkan pilkada, yang semua orangnya partai politik, itu nyaris tidak pernah mengalami satu perubahan yang cukup signifikan. Orang yang merana hidupnya di satu pemimpin, ganti pemimpin dari partai politik yang lain, juga tetap merana seumur-umur. Apa yang disebutkan oleh Mas Adi tadi sebenarnya adalah pekerjaan utama mungkin partai-partai yang baru belakangan ikut pemilu di pemilu 2019, dan terutama juga yang baru menjadi partai, baru mendapatkan status badan hukum sebagai partai politik, termasuk Partai Buruh. Saya harus usai jeda saya berharap sebenarnya Bang Said Iqbal sudah bergabung bersama kami semua supaya kita bisa ngobrol ya dan mendapatkan perspektif kira-kira apa yang Mas Adit coba tangkap dari berbagai survei yang ia lakukan, itu kan terbaca, itu kira-kira bisa dijawab tidak oleh partai-partai baru. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.